Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ni'amihi al-zahirati wal-batinati qadiman wa hadithan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Bapak dan Ibu hadirin wal hadirat sidang jamaah subuh yang insyaallah kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita bersyukur kepada Allah dengan sama-sama mengucapkan alhamdulillah rabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam yang telah memberi kita banyak nikmat, mulai dari nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat dan lain-lain sebagainya. Semoga dengan banyaknya nikmat itu semakin sempurna hendaknya amal soleh kita. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Semoga di akhirat kelak kita mendapatkan syafaat dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan Ibu sidang jamaah yang berhadir, subuh ini kita sampai pada hadis yang ke-9 dalam kitab hadis Arba'in An-Nawawi. Kita bacakan hadisnya terlebih dahulu. An Abi Hurairah Abdurrahman bin Sakhar radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah Abdurrahman bin Sakhar, semoga Allah meridainya, qala, beliau berkata. Jadi hadis ini diriwayatkan namanya oleh Abu Hurairah. Abu artinya bapak. Jadi bahasa Arab dari bapak itu atau ayah Abu. Kalau bapak saya, AGC ya di belakang Abu ya. Nah, kalau Jawa di Minangkabau biasanya Buya. Artinya bapak saya. Yang paling populer itu kan Buya Hamka. Kenaran kitab Al-Azhar kurang meninjau. Kalau bahasa Arabnya ibu, ummu. Kalau ibu saya, ummi. Itu dalam bahasa. Nah, adapun hadis ini diriwayatkan namanya Abu Hurairah. Abu artinya bapak, Hurairah artinya kucing. Jadi Abu Hurairah kalau diterjemahkan bapak kucing, bukan bermakna secara zahir, tetapi rupanya Abu Hurairah ini adalah seseorang yang suka dengan kucing. Jadi kadang ada di lengan baju itu kan, kalau orang besok di jubah itu kan lengannya kan agak dalam kain itu. Nah, jadi kadang ada anak kucing di lengan baju itu, saking tegenya dengan kucing, maka diberi gelar dengan Abu Hurairah. Apa hadisnya? Qala, Abu Hurairah berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, aku mendengar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma nahaitukum anhu fajtanibuhu
sebisa mungkin hindari, tinggalkan. Itu kata Nabi. Jadi apa-apa saja yang aku larang kepada kalian, kata Nabi, fajtanibuhu, jauhilah, tinggalkanlah. Apa maksudnya? Ada dua hal yang namanya talabut tarki. Jadi ada dua namanya talabul fi'li, ada dua namanya talabut tarki. Talabul fi'li itu artinya tuntutan untuk dikerjakan. Dua model. Satu yang sunnah, yang kedua yang wajib. Karena ada sebagian kadang baru dapat kerajaan sholat sunat rawatib, aja kan sunat memang. Iya? Padahal dia masuk namanya talabul fi'li, tuntutan untuk dikerjakan. Jadi dua, sunnah dia, wajib dia. Kalau yang wajib lah boleh tu. Kalau tak di kerajaan berdosa. Contohnya tak sembahyang subuh gini kan. Ada orang misalnya tak sembahyang subuh gini, berdosa tu. Sebab yang dua lain namanya talabut tarki, tuntutan untuk ditinggal. Dua mana ini? Itu pertama makruh, dan kedua haram. Karena ada sebagian kadang bapak tetapnya pakai dalam kata makruh memang. Makruh itu artinya tidak disukai atau dibenci. Jadi kalau ada misalnya sesuatu yang hukumnya makruh, maka ditinggal. Namanya talabut. Contohnya Pak. Contoh perbuatan yang hukumnya makruh. Kalau nak haram boleh. Seperti pembahasan kita yang dahulu, al-halalu bayyinun wal haramu bayyinun. Yang halal itu jadi, dan haram itu jadi. Contohnya yang makruh. Ada dari yang makan jariah itu mubah, boleh. Cuma tak ada disebut makruh secara bahasa saja. Maksud itu makruh itu kan artinya tidak disukai baunya. Nah itu saja. Jadi kalau ada bapak ibu dan nabi makan jariah tahuilah. Karena secara hukum fikih mubah. Hanya saja baunya itu kurang sedap. Makanya kadang orang tak suka dengan bau. Tak suka itu bahasa Arabnya makruh. Nah itu. Tapi secara hukum fikih mubah. Misalnya yang paling populer itu adalah tentang hukum rokok. Rokok hukum paling ringan itu kan makruh. Ya kan? Yang paling ringan itu kan hukumnya makruh. Makruh itu kan dia masuk namanya talabut tarki, tuntutan untuk ditinggalkan. Maka jangan misalnya ada ungkapan kok tetap pak kerajaan, anda kan makruh benar. Padahal dua-duanya ada namanya talabul fi'li, sunnah dan wajib, tuntutan untuk dikerjakan. Ada namanya talabut tarki, tuntutan untuk ditinggalkan, makruh dan haram. Nah, jadi kata Nabi, ma nahaitukum anhu fajtanibuhu. Apa-apa saja yang aku larang, gitu kan? Fajtanibuhu, maka tinggalkan. Nah, itu perintah Nabi pertama. Kemudian, wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Apa yang aku perintahkan, maka kerjakanlah semampu kalian, sebisa yang kita bisa, sakuit yang kita bisa. Nah, itu maknanya mastata'tum. Jadi apa yang aku perintah, kata Nabi, maka kerjakanlah semampu kita bisa. Contoh mengaji itu, buka Quran. Ada orang nak taluk misalnya sekali dua itu sajus, taluk sajus mastata'tum kerajaan.
Tak tahu saja soalnya. Agak setengah dari itu kan. Setengah juz 10 halaman. Dan itu tak ada lah. Agak seberapa juz saja lah, agak 5 halaman sehari. Dengan lumayan tu 5 halaman sehari diwiridkan, itu kena banyak tu. Iya? Sampai hari lah sajusnya tu. Nah, dia kalau 5 halaman sehari agak sehalaman lah berarti. Halaman berapa baris? Berapa baris sehalaman? Kepada ibu, sehalaman tu berapa baris? 5 baris. 15. Kalau Quran cetakan agak gadang, cetakan lama itu 8 baris. Kalau cetakan pojok agak gede itu 5 baris. Yang banyak waktu itu biasanya 5 baris. Nah kalau 5 baris sehari itu. Kalau agak setengah halaman lah sehari. Itu 7 sampai 8 baris. Ada juga tak itu mana tu? Nah dia kalau setengah halaman sehari itu, kata mana bininya dalam badan tu? Dia tahu bau bini dalam badan, mulai saya mengaji betul sekali. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Betul tu beda you. Jadi ada bapak ketika di rumah, ketika ketua. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Fa'tabiru ya ulil sampai nak tengok ketua ya. Padahal ini mana dalam tadi kan? Sampai nak tengok. Padahal setengah jam kita baru ketua kan, kurang ke komat lah. Sampai nak tengok ketua ya. Sampai nak tengok ketua. Padahal ini mana dalam tu. Jadi ciri-ciri banyak syaitan bagi awak atau mungkin dalam badan awak ada syaitan, cuba mengaji. Kalau biasanya awak bisa tahan mota lama, tapi pas mengaji salah lawan saya tu aja. Berarti ada syaitan dalam badan. Terus dia mau uji dia. Itu lah kedua. Wa ma amartukum bihi fa'tu minhu apa yang aku perintahkan kepada kalian, kata Nabi, kerjakanlah. Satu awak bisa sempurnakan. Dua, satu yang sunnah, yang kedua kalau wajib dari salat 5 waktu sehari semalam wajib, berpuasa di bulan Ramadan. Kan tak tahu ni kan? Ini datang ke berapa? 28-nya puasa insyaAllah tanggal apa balik. Jadi kira-kira 20 hari lagi. 20 hari lagi. Mulai siap-siap dari sini. Karena nyawa wajib. Kemudian fa inna ma ahlaka alladhi man qablakum kasratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim. Apa kata Nabi? Sesungguhnya orang-orang sebelum kalian, maksudnya adalah umat-umat sebelum kita, kasratu masailihim, banyak tanya, wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim, dan menyalahi nabi-nabi mereka. Apa contohnya? Misalnya dahulu ada perintah dari Nabi kepada para sahabat untuk mengerjakan haji. Kemudian ada sahabat yang bertanya, ya Rasulullah, haji itu sekali saja atau tiap tahun? Ungkapan Nabi ketika itu adalah diwajibkan untuk berhaji. Tapi Nabi tidak sebut apakah tiap tahun atau tidak. Jadi rupanya pertanyaan itu ada yang memberatkan awak jadinya, ada yang meringankan awak. Yang meringankan itu kalau misalnya awak tidak tahu sesuatu kemudian batal. Itu namanya yang meringankan. Tapi ada yang memberatkan awak. Ada memberatkan awak
dengan banyak tanya itu justru kita kesulitan akhirnya menjalankannya. Lalu apa jawab Nabi? Kalau aku jawab iya, kalau aku jawab iya, maka akhirnya hajiku wajib tiap tahun bagi yang mampu. Maka kata Nabi, apa yang aku diamkan, jangan banyak tanya. Jadi rupanya ada pertanyaan itu yang justru menimbulkan susah kita melaksanakannya. Maka kalau ada misalnya sesuatu yang kita tidak butuh banyak tanya, kita akan tanya. Nah, jadi kata Nabi, diwajibkan atas kalian untuk haji. Kemudian sahabat bertanya, "Tiap tahun ya Rasulullah?" Lalu dijawab oleh Rasul, kalau aku jawab iyo, wajib tiap tahun. Akhirnya apa? Akhirnya Nabi tidak menyebutkan iya. Akhirnya bagaimana? Kewajiban haji itu kan sekali seumur hidup, itu pun bagi mampu. Man istata'a ilaihi sabila. Siapa saja yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Dua cara mampu itu. Satu, mampu secara ekonomi. Yang kedua, mampu secara fisik, secara kesehatan. Kan? Yang ketiga, itu khilaf di kalangan ulama, jangan menerobos antrian. Penting juga, karena nanti menzalimi ulama yang dua. Jadi ya, jadi bapak dan ibu, awak antri misalnya kok, ya kan? Kemudian awak laki misalnya dalam pelayanan, kemudian tiba-tiba ada orang maju ke kira-kira berarti orang sana, berarti orang sana pak, tiba dia, apalagi menunggu itu tidak lama, maksudnya tidak sebentar, lama loh, asal tambah ibu dia. Jadi satu hal yang mesti kita budayakan kalau ingin maju, antri. Dalam segala dan biasa menyerobot antrian. Jadi itu banyak terjadi di jalan Pak, apalagi ketika macet. Ada makanan ada. Mereka ada tuh di buku, ini mau beli. Ini macet Pak. Ada ya Bapak dan Ibu, ada model pertanyaan itu yang memberatkan. Ada lagi kisah tentang umatnya Nabi Musa. Bahwa umatnya Nabi Musa itu banyak tanya karena tujuannya adalah supaya tak jadi syariat itu. Apa perintah Allah? Sembelihlah sapi betina. Al-tadbahu baqar. Agak mudah perintah Allah ini kan? Karena yang disembelih itu adalah baqarah, sapi betina. Ada tak bayang cari jalan? Kan sapi itu kan dua saya modelnya. Ada sapi jantan, ada sapi betina. Sapi bencong itu. Sapi bencong itu Pak? Hah? Nah, ada sapi yang bencong. Tidak beda. Mana jantan, mana betina. Tak pandang bagaimana tadi mana saudara. Oh jantan, itu betina. Tapi gini manusia lah bayang Pak. Lah bayang gini manusia. Kalau gini kan jadi Pak, ada som ya kan? Kosong laki-laki, kosong. Tapi wajahnya gini di masyarakat awak Pak, kadang apa yang membedakan mana laki-laki, mana berusi. Ya kan? Walaupun yang berusi kiranya laki-laki. Ya kan? Walaupun yang laki-laki kiranya berusi. Wajah kebukti yang mampu ya laki-laki. Tapi rupanya kiranya berusi. Kalau itu terjadi di masyarakat awak Pak, dan itulah merebak misalnya, itu akan mengundang azab Allah dengan instan. Ini kan banyak namanya LGBT Pak. L itu artinya lesbian. Ini berusi, itu berusi. Itu nak ada kerajaan dan sapi itu Pak. Iya, ada.
Ji. Ji itu apa? J. Yang laki-laki, ketujuh dia laki-laki. Anak jadi kerajaan dia sapi itu apa? Alif. B. Biseksual. Yang reproduksi ketujuh dia laki-laki, ketujuh. Nah itu sapi lah, jangan kerajaan itu apa? Tak pernah awak macam ni sapi jantan, ketujuh dia sapi jantan apa? Iya? Tak pernah. Apalagi namanya dia transgender. Dia tukarnya berhenti lah kelaminnya. Itu tak pernah lagi kita jadi sapi itu. Maka manusia apa? Balhum amal. Kalau tak hati-hati, tak beriman, tak bertakwa, tak berilmu, balhum amal. Kal an'ami balhum amal. Ini bisa seperti hewan ternak, bahkan bisa lebih dari hewan ternak. Karena nama beda nawa, hewan itu ada. Akawa. Kalau akal hilang, balhum amal. Bisa lebih berbahaya dari hewan ternak. Jadi bapak dan ibu, Bani Israel tadi banyak tanya. Dia tanya, warnanya apa? Kan tadi perintahnya cuma sapi betina, mudahnya. Akhirnya dia banyak tanya lo warnanya, tanya lo enaknya. Akhirnya payah mencarinya. Akhirnya tak jadi perintah tadi pun terlaksana. Itu contohnya kalau banyak tanya. Cuma dalam proses PBM pelajaran belajar remaja itu memang perlu banyak bertanya. Banyak salah sampai loh. Ada bapak dan ibu yang bertanya mana buat seseorang. Mana ada bapak dan ibu itu kan juga tadi besar gitu kan. Nah sini letaknya. Kalau dalam proses belajar itu penting. Ada awak bertanya gara-gara tak tahu. Itu harus bertanya. Nah kalau awak mungkin adalah tahu, tetapi awak ingin bertanya, awak merasa kawan awak yang lain belum tahu, tapi dia tak tahu bertanya. Awak wakilkan pertanyaannya supaya sampai jawabannya karena tak tahu. Itu begitu. Ada yang ketiga, model pertanyaan itu adalah dalam rangka menguji. Contoh misalnya anak ujian, ya kan? Ujiannya ujian lisan syafahi. Kemudian atau saya bisa sampai nanya, tidak mungkin. Dia tanya, coba bacaan surat An-Nas. Betul. Itu bertanya dalam rangka menguji. Nanti go tu boleh. Satu, bertanya karena awak tak tahu. Yang kedua, bertanya supaya ilmu sampai ke orang lain, walaupun awak tak tahu. Yang ketiga, bertanya dalam rangka menguji. Tiga pertanyaan boleh. Yang tak boleh yang tadi pertanyaan yang akan akhirnya memberatkan awak sendiri. Contohnya kisah Nabi, umatnya Nabi Musa. Baik Bapak dan Ibu, sampai di sini ada pertanyaan? Atau ingin langsung mengamalkan dakwahnya tanya? Silakan. Kalau tidak kita cukup. Itulah ada ya, pas ya. Itulah kaji kita subuh ini Bapak dan Ibu pada hadis yang ke-9 dalam kitab hadis Arba'in An-Nawawi. Jadi ada 3 perintah. Satu, dilarang dan Nabi tinggal. Itu perintah pertama. Yang kedua, disuruh dan Nabi kerajuan. Itu perintah yang kedua. Yang ketiga, dan banyak bertanya dan pertanyaan itu memberatkan awak sendiri. Itu kesimpulan. Semoga bermanfaat. Insyaallah pertemuan berikutnya kita masuk hadis yang ke-10. Mohon maaf kurang dan khilafnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.